Oke teman-teman, Ramadan udah selesai dan rasanya semangat ibadah kita lagi tinggi-tingginya kan? Nah tapi pertanyaan besarnya nih, gimana caranya biar semangat ini nggak cuma sebulan? Gimana cara kita bawa energi Ramadan ini buat sepanjang tahun? Yuk kita bedah bareng-bareng jalan menuju istiqomah. Setelah sebulan penuh kita digembleng, akhirnya sampai juga di hari kemenangan. Idul Fitri itu memang hari buat merayakan ya. Tapi, ini penting banget buat diingat. Ini bukan garis finish loh. Justru, ini adalah garis start. Perjalanan yang sebenarnya ya baru aja dimulai. Jadi, apa sih sebenarnya esensi dari hari raya ini? Yang pertama dan paling utama, ini tuh waktunya buat bersyukur. Momen bahagia buat kita semua yang udah berjuang ya kan? Buat ibadah maksimal siang dan malam selama Ramadan. Rasa senang yang kita rasain pas lebaran ini bukan sekedar euforia sesaat loh. Al-Quran sendiri ngingetin kita buat bergembira karena karunia dan rahmat Allah. Coba deh bayangin, semua capek kita, semua perjuangan kita selama ibadah, itu semua dijanjikan bakal diganti dengan pahala yang luar biasa besar dan ampunan. Nah, inilah sumber kebahagiaan kita yang sesungguhnya. Oke, selain bersyukur, Idul Fitri itu momen yang pas banget buat bersih-bersih hati. Ini kesempatan emas buat kita, buat ngehapus semua rasa dendam atau benci yang mungkin masih nyangkut, dan buat nyambungin lagi tali silaturahmi kita sama orang lain. Nah, coba deh renungkan pertanyaan yang dalam banget dari Al-Quran ini. Kita semua kan pengen banget ya Allah ampuni dosa-dosa kita. Ayat ini tuh seolah-olah nanya langsung ke kita. Kamu kan pengen banget diampuni sama Allah, masa sih kamu nggak mau maafin orang lain? Kena banget kan? Seringkali kita mikir kalau maafin orang itu tandanya kita lemah, padahal sama sekali bukan. Justru itu tanda kemuliaan. Nabi Muhammad SAW bahkan ngajarin kita kalau setiap kali seseorang memaafkan, Allah justru akan mengangkat derajatnya. Jadi intinya gini, maafin orang itu bukan bikin kita rendah, tapi malah bikin kita makin tinggi di mata Allah. Oke, Lebaran udah lewat. Terus apa? Nah, disinilah kita semua berdiri di sebuah persimpangan jalan spiritual. Tantangan yang sesungguhnya itu baru dimulai sekarang. Pertanyaannya adalah, jalan mana yang bakal kita pilih buat 11 bulan ke depan? Jadi pilihannya itu cuma ada dua. Simpelnya gini, pilihan pertama, kita biarin aja semua kebiasaan baik pas Ramadan kemarin, ya udah hilang gitu aja, pelan-pelan pudar. Atau pilihan kedua, kita pilih jalan yang teguh, jalan istiqomah, di mana kita jaga terus kebaikan dan konsistensi kita sepanjang tahun. Nah, pilihan inilah yang jadi bukti Ramadan kita kemarin beneran sukses atau cuma jadi rutinitas tahunan doang. Nah, biar kita bisa milih jalan yang kedua tadi, kita butuh pegangan, kita butuh prinsip yang jadi pemandu. Dalam Islam, prinsip ini dikenal dengan satu kata yang kuat banget maknanya. Apa itu? Istiqomah. Jadi, istiqomah itu apa sih sebenarnya? Gampangnya, istiqomah itu kemampuan buat tetap lurus, tetap konsisten dalam iman dan perbuatan baik. Tapi ada satu kata kunci lagi yang penting banget, seimbang. Jadi ini bukan soal jadi ekstrim ya, tapi soal gimana kita bisa jaga ritme ibadah yang stabil dan terus-menerus. Tentu aja, ngomongin istiqomah itu gampang, tapi ngejalaninnya, itu tantangan. Tapi tenang, untungnya ada panduan praktis yang bisa kita coba. Yuk kita kupas tuntas 4 langkah praktis buat ngebangun istiqomah setelah Ramadan. Oke, jadi 4 langkahnya itu adalah, pertama, lakuin amal baik secara konsisten, biarpun kecil. Kedua, jaga terus hubungan kita sama Al-Quran. Ketiga, latih terus keikhlasan di setiap perbuatan. Dan yang keempat, kelilingi diri kita sama teman-teman yang baik, yang soleh. Oke, kita mulai dari langkah yang pertama. Ini kuncinya nih. Kunci istiqomah itu bukan soal ngelakuin amalan super besar tapi jarang-jarang, tapi justru ngelakuin kebaikan yang rutin, terus-menerus, nggak peduli sekecil apapun kelihatannya. Hadis ini benar-benar ngejelasin poin tadi dengan sempurna. Amalan yang paling Allah suka itu yang rutin, yang berkelanjutan, biarpun sedikit. Contohnya gimana? Baca Quran 1 halaman aja tapi tiap hari. Itu jauh lebih baik daripada baca 1 juz penuh tapi cuma sebulan sekali. Atau sedekah 1000 perak tiap pagi itu lebih dicintai daripada sedekah 1 juta tapi cuma setahun sekali. Jadi kuncinya apa? Konsistensi. Lanjut ke langkah kedua, ini soal charger spiritual kita. Al-Quran itu kan petunjuk hidup kita ya, jadi ngejaga hubungan yang hidup sama Quran, entah itu dengan ngegaca, ngapalin, atau coba ngertiin artinya, itu ibarat kita nge-charge iman kita biar nggak gampang lobet atau goyah. Di dalam Al-Quran sendiri udah dibilang jelas banget, kalau Quran itu pengingat buat siapa aja yang mau tetap di jalan yang lurus. Jadi, setiap kali kita buka Quran, setiap kali kita interaksi sama Quran, sebenarnya kita itu lagi secara sadar dan aktif memilih, ya, saya mau tetap di jalan ini. Sekarang, langkah ketiga. Yang ini ngebawa kita ke mesinnya setiap amalan.
niat. Semua perbuatan baik yang kita lakuin itu bisa jadi ya kosong, sia-sia, kalau nggak ada satu bahan bakar utamanya. Apa itu? Ikhlas atau ketulusan. Hadis ini wah benar-benar jelek banget ngingetin kita apa yang sebenarnya penting. Allah itu nggak ngelihat casing kita, nggak ngelihat harta kita. Yang dia lihat itu hati kita dan amalan yang ngikutin hati itu. Makanya, yuk, coba deh sebelum melakukan sesuatu kita ambil jeda sebentar. Cek lagi ke dalam hati. Ini niatnya buat apa ya? Dan langkah terakhir, ini juga nggak kalah penting. Lingkungan kita. Gini deh, coba bayangin lari maraton sendirian, sama lari bareng teman-teman yang saling semangatin. Beda banget kan rasanya? Nah, istiqomah juga gitu. Circle pertemanan kita itu bisa jadi bensin yang bikin semangat kita nyala terus, atau malah jadi air yang nyiram semangat kita sampai padam. Al-Quran sendiri ngasih kita tips jitu, bersabarlah bersama orang-orang yang terus ingat sama Tuhannya. Kenapa? Karena mereka inilah yang bakal ngingetin kita pas kita lupa, yang jadi inspirasi kita pas kita lagi malas, dan yang narik kita lagi pas kita mulai melenceng dari jalur. Jadi yuk bener-bener usaha buat cari dan jaga teman-teman yang kayak gini. Oke, kita udah tahu nih langkah-langkahnya. Tapi semua usaha kita ini perlu disempurnakan dengan satu hal lagi yang paling penting. Yaitu minta langsung sama yang punya segala kekuatan. Kita harus berdoa, memohon sama Allah, biar dikasih hadiah istiqomah. Dan ini adalah salah satu doa yang paling indah, yang bahkan sering banget dibaca sama Nabi Muhammad sendiri. Wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Doa ini tuh sebuah pengakuan yang jujur banget, kalau hati kita ini gampang goyah. Dan satu-satunya yang bisa ngejaga hati ini biar tetap teguh, ya cuma Allah. Jadi kesimpulannya, Idul Fitri itu bukan garis finish teman-teman. Ini adalah garis start buat kita semua. Garis start buat perlombaan yang sebenarnya. Nah, sekarang pertanyaannya kembali ke diri kita masing-masing. Kamu, gimana caranya kamu akan membawa semangat Ramadan ini untuk 11 bulan ke depan?